Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kita lanjutkan pertemuan kita kali ini membahas tentang apa judul-judul? Ya masih meneruskan, belum selesai. Monggo lanjut dulu. Terima kasih. Sekarang surat Al-An'am, Mas. Surat Al-An'am itu surat ke-6, ayatnya 122. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi bin nasi kama masaluhu fi dzulumati laisa biharizin minha kazalika zuyyina lil kafirina makanu ya'malun. Artinya, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Oke, siap, terima kasih. Ini saya bacakan Arabnya sedikit saja untuk mengoreksi ya. Kalau nanti diwafatkan itu seperti kullu nafsin da'iqatul maut, bertemu dengan mautnya itu Mas ya. Berarti itu pemutusan nyawamu, itu pencabutan nyawamu. Tapi di sini ada enggak da'iqatul mautnya? Kan tidak ada. Adanya awaman kana maitan. Ini kamu sebenarnya istilahnya dari tidur gitu aja lah. Terus bangun itu. Kebangkitan itu. Nah, saat tidur bangun kamu kan mencari ketauhidanmu sehingga nanti menemukan cahaya di situ. Sesungguhnya ke sana. Tapi sesungguhnya ini untuk membangkitkan rohmu dan jiwamu itu, sehingga dari mati, saya kemarin kan ngomong kematian jiwa dan roh itu di alam kubur, tapi kalau kematian jasad itu di kuburan. Beda, pasti bahasanya di kuburan. Orang-orang yang ada maisannya itu ngomong mesti itu lo kuburan, itu lo kuburan, kan gitu. Tidak mungkin dia ngomong itu kubur, tidak mungkin, karena kubur itu sesungguhnya di alamnya. Karena alamnya rohani dan alamnya jiwa yang mengalami kegelapan, kebodohan, kejahilan, kedoliman, itu mati kalau dia tidak menemukan cahaya Al-Quran itu. Sesungguhnya itu. Jadi ini sebetulnya menceritakan juga tentang bagaimana kamu secara genetik itu dibentuk. Ada korelasi kedekatan antara kamu dengan tumbuhan, antara kamu dengan hewan. Sesungguhnya dijelaskan di sini ini. Karena genom yang mempunyai variasi dari kehidupannya, berbagai macam kehidupan. Satu sel ini terbelah. Kejadianmu dari sperma itu, saat ke ovum itu satu sel membelah menjadi dua menjadi empat menjadi 8, nanti yang stabil, yang konstan dia, sehingga sampai 19 kemarin kejadian kepalamu itu, roksunmu itu. Nah itu sesungguhnya kan pembelahan sel. Saat terjadi pembelahan, maka ada sel-sel yang mengalami ketidakketetapan. Dia gozatil
Oh iya berarti. Goza batil zuhdi. Nanti ke arah sana sebetulnya. Nah, saya contohkan gini. Saat induk ayam menyapih anaknya, apakah ayam setelah lahir itu dia langsung konstan dan stabil? Jenengan dewe dulu menjadi bayi itu, apakah kamu tidak mengalami keguncangan, ketidakstabilan saat dilepas dari induknya itu? Lah jenengan ini kon nafsun wahidan, bayangkan menjadi nafsin, berarti kamu kan perlu pematangan. Karena saya ibaratkan, saya contohkan logis enggak contoh saya? Seperti anak ayam ditinggal induknya, gimana? Nah, itu kan dia tidak stabil, tidak konstan. Makanya nanti perlu penyeimbang. Dengan adanya 8 unsur yang ada di dalam dirimu nanti namanya DNA. Saya ngomong ini ke dalam jiwamu loh ya. Makanya di dalam jiwamu nanti berbagai macam. Sudahlah, ini tak terangkan itu aja lah. Benjengan paham. Saya mengungkap jiwamu, bukan lagi kalau sperma tadi bukan membentuk jasa. Ini saya ngomong pembentukan dirimu secara roh dan jiwa. Lah kamu dari nafsun wahidan menjadi nafsin, mengalami seperti anak ayam yang ditinggal induknya tadi apa enggak? Dan itu semua terjadi apa enggak, Mas? Gini aja lah, kamu nanam pohon dari biji, tumbuh, apakah langsung kuat seperti pohon yang sudah gede? Dia mengalami macam-macam apa enggak? Sekalipun yang sudah gede kadang juga mengalami sama aja. Gitu loh. Itulah fungsinya kamu membaca Al-Quran dengan penalaran yang tinggi. Itulah, analogiku bener apa enggak? Setiap kelahiran, setiap percikan elektron-elektron yang ada di dalam kejadian tubuhmu, di dalam alam semesta benturan Big Bang. Makanya gini Pak, sebelum saya lanjutkan, saya tak tanya, mengapa saat penciptaan bumi dan langit, penciptaan roh, penciptaan jiwamu tidak ada yang menyaksikan? Saya tak tanya. Ayo, ini pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi coba kamu pikir dengan pemikiran akalmu. Kemarin saya belum mendengarkan pertanyaan itu. Orang yang ngerti Al-Quran pasti bisa mempunyai pertanyaan itu, tapi kalau tidak mengerti, insya Allah tidak. Itu jawabannya di Al-Quran itu sendiri pasti ada. Karena Allah tidak butuh, dia cukup kun. Jadi maka jadilah kun kayak kun. Iya, tapi kan mensikapi Al-Quran saya akan ngomong, kamu membaca Al-Quran itu harus detail, harus teliti. Karena di balik itu semua pasti ada sesuatu yang sifatnya saling menajamkan, yang sifatnya saling, sehingga corone ini loh Mas, jenengan ini ngerti rumus. Akhirnya rumus akan diterapkan itu kan ada penjabarannya rumus itu, sehingga nanti menentukan sebuah hasil yang tepat sesuai dengan rumus itu. Paham maksud saya? Kan berarti pertanyaan saya ini juga tidak artinya membodohkan siapapun. Mengolah daya pikirmu biar cerdas mengarah ke situ. Kamu bisa mengolah terus. Awake dhewe padha karo ngungkal arit utawa ngungkal pesun ben pinter ben wandep ngono lho Mas. Ngaji itu tujuannya itu sesungguhnya. Bagaimana pisau-pisaumu, kamu itu wis tak anggap wujud pisau ngene. Lah bagaimana pisaumu menjadi tajam? Lah kalau ndak salah entar pertanyaan gini kan kamu ngaji sekedar ngrungokne ae ngene tok, lah engko pintermu nang ndi? Wong kamu suatu saat juga harus menerangkan ini kok. Harus bisa membongkar rumus ini kok. Lah engko nek ditekoki ngono sampai urung buka rumus iki kan bingung kan gitu loh logikanya. Allah itu mencipta. Apa yang dia cipta ya terserah dia. Sampai-sampai ketika dia mau membuat manusia, dia panggil Allah Maha. Saya mau menciptakan manusia. Apakah kurang saya? Nyuwun sewu itu kan setelah terjadi ciptaan. Nah. Iya. Saya tadi kan ngomong di sini saat penciptaan bumi dan langit pemisahnya itu sekaligus Allah kan menciptakan roh dan jiwa. Tidak ada yang saya panggil, tidak ada yang mengerti di saat itu gitu ya. Mas Nyuwun. Gitu. Ya ini saya terangkan ya, karena kalau memang tidak saya terangkan jenengan nanti juga masih bingung karena menerka-nerka. Logikanya gini. Sebelum alam semesta ini dicipta, yang ada apa sih? Biar logikamu jalan. Sebelum alam semesta ini dicipta, yang ada apa? Ya Allah itu sendiri. Nah, berarti tidak ada apa-apa kecuali yang mencipta.
pencipta, sang zat itu sendiri sumber dari segala sumber kehidupan. Clear di sini? Berarti kalau mau menciptakan bumi dan langit, yang lainnya kan belum tercipta kecuali Allah itu akhirnya Allah menciptakan bumi dan langit, sehingga juga menciptakan roh dan jiwa. Lah kan berarti yang lainnya tidak ada kecuali Allah, Mas. Setelah itu nanti baru keluarlah percikan dari benturan itu menimbulkan sesuatu yang lain, konsekuensi yang lain. Baru itulah nanti bisa manggil jin, bisa manggil malaikat. Clear di Bisa. sini. Sebentar bisa. Pegang, garukan nih gatal aku di sini. Pas atas dikit, Ya. atas dikit. Aduh, nikmat pemirsa. Itulah segala sesuatu yang belum ada, terus ada gatal harus ada yang menggaruk pemirsa. Itu baru nikmat. Ya, waduh, nikmat itu. Pas muncul gatelnya, asalnya belum ada. Mono ada gatelnya. Oh sudah, kalau gatelnya ada yang di sebelah ya minta tolong garukan. Itu dicipta gatelnya oleh badan, ada yang menggarukkan. Itu nikmat. Kalau pas gatal sendirian di belakang, kelejingan. Sudah, sekarang clear ya, saya buka ya. Karena memang saat belum ada apa-apa, maka yang ada hanya Sang Pencipta. Lah, saya kemarin kan sudah ngomong sejak awal di video saya pengen mancing sesungguhnya pemirsa siapapun biar ngeh dan cinta betul, seneng tenan mbek Quran, sehingga punya pertanyaan, sik. Nah, dengan adanya pemisahan bumi dan langit, konsekuensi logisnya kan mesti menuntut ada penciptaan berikutnya, bukan ada kejadian berikutnya gitu loh, Mas. Karena makanya bumi dan langit itu diciptakan, Mas. Sehingga setelah penciptaannya menuntut konsekuensi logis, kejadian berikutnya baru menyusul. Makanya penciptaan bumi dan langit, penciptaan roh, penciptaan jiwa itu kan diciptakan, Mas. Itulah sesungguhnya penciptaan, makanya tidak ada yang tahu. Yang tahu ya hanya yang menciptakan itu. Bahannya juga dari Sang Pencipta itu karena apa-apa belum logis apa enggak ini? Itu sehingga nanti begitu ada kejadian berikutnya yang menuntut dari penciptaannya itu biar ada ekosistem, ada siklus, ada daur, itulah baru Allah mendatangkan jin, mendatangkan malaikat sini. Ngapa? Saya mau menciptakan manusia ini, jailun fil ardi khalifah. Baru itulah penciptaan dirimu ini disaksikan oleh jin sama malah yang nanti ditempel di dalam dirimu juga. Mirsa, channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Subscribe nih, subscribe. Saya kasih tahu satu. Kalau itu bagaimana diciptakan, Allah menciptakan, semua tidak ada yang tahu karena hanya Allah itu sendiri yang tahu. Ya, karena belum ada kejadian. Saya kasih contoh lagi, ini rodok ringan di bawahnya, diferensia ketujuhnya. Kalau sesuatu yang belum tahu dan kita tidak tahu, ya sudah kita diam, mau nggak tahu kok. Tapi kalau nanti banyak tanya, kita dimarahin juga. Contoh ketika Nabi Musa belajar sama Nabi Hidir, Iya, tidak yang sudah dimarahin. tahu Nabi Hidir, karena Nabi Hidir ini sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Nabi Musa pengen belajar, ikutlah dia. Ada 3 syarat. Setelah deal-dealan syaratnya, ikutlah Nabi Musa pengen seperti Nabi Hidir. Tapi kakek takut, akhirnya dipecat karena dia tidak tahu karena Nabi Hidir. Kan gitu. Lah, berhubung saya Hidir, saya diam aja, nggak pernah banyak tanya lah, karena sudah tahu. Nah, itu guyonnya pemirsa. Jadi kalau Allah menciptakan, ya yang tahu Allah itu sendiri. Tapi kalau Hidir mau melakukan, yang tahu Hidir dan Allah. Musa Ya. tidak tahu. Iya. Itu turunan pemirsa. Gitu. Ya, oke. Ini salaman. Nah, ini analoginya sangat pas. Saya tidak pernah menjetik, tidak pernah. Artinya, jangan gitu. Nah, kalau sudah pas ya sudah. Artinya jenengan nanti akhirnya saya itu pemirsa, jenengan jadi cerdas pinter. Nanti diatur oleh siapapun jenengan tidak mau. Karena jenengan memegang integritasnya Al-Quran itu sendiri, sehingga jenengan punya pemandangan Al-Quran itu komprehensif.
tidak tumpang tindih, tidak saling kontradiktif, tertib, wes luar biasa lah. Harus jenengan syukuri itu, seberapapun usia jenengan menemukan channel ini. Betul jenengan penggali yang mendalam coba. Tidak usah yang bagaimana menanggapi ini. Memang kayaknya baru, tidak pernah kamu dengarkan. Tapi coba jenengan telah bener-bener dengan akal sehat, dengan ketenangan. Itu pemirsa, coba jenengan penggali nggih. Saya itu biar jenengan yo cerdas nanti, pinter lah. Itu loh. Tapi cerdas pinter gak ngakali wong, sehingga tujuannya semua untuk dirimu sendiri. Ini tadi kan sudah saya ungkap sampai seperti itu loh ya. Makanya penciptaan bumi dan langit, penciptaan jasmani, penciptaan roh dan jiwamu itu tidak ada yang hadir. Lah roh mau manggil siapa? Mau menciptakan dulu kok. Kan belum ada pecahan-pecahan elektron-elektron itu, belum ada penyimpangan, belum ada makhluk pendukung yang lainnya. Baru setelah penciptaan akan dijadikan yang lainnya, menuntut dari penciptaannya itu sendiri, sehingga nanti di situ baru ada siklus, ada rotasi bumi, ada evolusi bumi, ada iklim, ada suas, macam-macam sudah. Nah, lebih logis apa enggak ini kalau saya nerangkan gitu? Yang pasti nanti ada dua, masa dan massa. Ya. Masa itu waktu, apa saja ada waktunya. Massa itu sesuatu berat jenis yang artinya bisa diimbang. Gramasi karena paling kecil adalah gram. Setelah gram ke ons, setelah ons nanti ke kilo, setelah kilo nanti baru ke kuintal, setelah kuintal baru ke ton. Wah, unlimited sudah. Itu. Makanya jenengan nanti sudahlah. Pinter-pinter jenengan baru ngaji ini aja, ini nanti pasti luar biasa kok kejadiannya. Karena ngerti hukum-hukumnya Allah, karena itu sunatullah semua, ketetapan hukumnya Allah, Mas. Kemarin bisa ngomong detik, bisa ngomong menit, dan ini nanti tidak kebulak-balik gitu loh. Jangan ngawur dari detik mesti menit, bar menit jam, bar jam mesti lagi enek dino, bar dino kok lagi enek pekan. Setelah ada pekan nanti baru ada bulan, setelah bulan baru ada tahun. 7 tingkatan juga. Nanti sebenarnya juga sebaliknya gitu. Nanti kalau kamu ngomong kubik ya akan gitu, kubikasi itu loh. Makanya bener nyun sewu. Selain jenengan nanti kenal massa yang berkaitan dengan berat jenis, gramasi itu awalnya, sehingga jenengan juga kenal dengan massa yang berkaitan dengan waktu ke waktu gitu, sehingga jenengan nanti juga akan ngerti tentang alam, kejadiannya alam itu sendiri gitu, sehingga ngomong di rahim tidak alam rahim lagi. Oh, rahim ini bentuknya tempat penyempurnaan. Di Al-Quran rahim apa disebutkan alam? Lah tempat penyempurnaan. Kororon makin itu tempat yang teguh, diteguhkan di situ sehingga orang ceblak-ceblok kan gitu sebetulnya tempat penyempurnaannya itu pemirsa sesungguhnya. Logis tidak saya menerangkan ini? Karena kejadianmu sendiri itu tuh, sehingga saya awali lagi tadi saya sudah mengaitkan tentang genetik, sehingga jenengan nanti ngerti DNA nggih nyun sewu, karena ini memang membahas dirimu. Dari kehidupannya berbagai macam kehidupan. Sel ini membuahi, terbelah menjadi 2 dan sampai seterusnya. Setiap sel punya satu DNA dan mengandung 1 miliar, 3 miliar kandungan DNA itu. Satu DNA ya. Mempunyai fungsi dan manfaat. Jadi 3 miliar informasi, sehingga masih 1 gen itu mempunyai 3 miliar informasi. Terbukti apa? Al-Quran itu 30 juz. Jadi sesungguhnya setiap sel itu mengandung 1 gen DNA, itu mengandung 3 miliar informasi yang luar biasa. Sehingga sesungguhnya seluruh informasi itu kan kamu bisa mempengaruhi karakter jiwamu nanti. Makanya nek dahar hati-hati, wong nek kakean dahar sesuatu yang sifatnya dari darah atau dari hewan, pasti orangnya nanti seperti saya ini, pemarah. Video hari ini
dikabarkan seorang meninggal karena kebanyakan makan durian. Oh. Enggak. Laki-laki jenisnya. Itu pemirsa ya, sehingga jenengan nanti paham betul bahwa jenengan itu ada kedekatan dengan tumbuhan, ada kedekatan dengan hewan. Terbukti jenengan nyatanya ya dahar tumbuhan, ya dahar hewan, kan nanti secara kimiawi nutrisinya masuk ke dalam sel-selmu itu. Dan setiap sel mengandung satu DNA. Satu DNA mengandung 3 miliar informasi. Sebetulnya ngeri lah kalau ngomong tentang ini. Nah, terus ini karena dari keberagaman semua yang kamu serap menjadi selmu itu, maka kamu nanti sesungguhnya berasal dari nafsun wahidan, nafsun yang satu tuh Mas. Jadi tumbuhan itu ada ruhnya apa enggak, saya tanya? Ada. Kalau enggak ada kan enggak hidup dia. Hewan juga ada ruhnya. Alam semesta itu juga ada rohnya, makanya punya kecerdasan. Selmu itu semua, setiap sel ada rohnya masing-masing, makanya sel punya kecerdasan juga. Nyatane nek we kebacok iso nutup dhewe. Kalau ndak percaya cobain sampean silet, rasa moro ning dokter. Nanti pasti nutup sendiri kok sel itu. Kalau di tumbuhan juga bisa tidur lama, namanya meranggas. Jadi ada juga ternyata tumbuhan itu, kalau kita mungkin tidak mengalami ya, kecuali beberapa macam tumbuhan saja. Tapi kalau yang 4 musim, ketika musim salju dia tidur tuh. Iya, tidurnya rata-rata 3 bulan sampai 4 bulan. Tidak melakukan fotosintesa, tapi dia dengan nanti tak kasih tahu kalau hewan juga ada, nanti di hewan namanya herbinasi. Sesungguhnya dirimu juga ada nanti. Tapi saya nggak bahas ke sana dulu lah ya. Saya bisa bahas itu nanti dari kacamata Al-Quran, ada dasar Quran-Qurannya. Lucunya, hebatnya di Indonesia itu ada tanaman yang mestinya seluruh tanaman tidak mengalami kerontokan dan keguguran. Ada salah satu tanaman di Indonesia itu mengalami gugur dia, yang lainnya tidak. Itu makanya jenengan nanti tahu itu semua, karena memang Allah tuh menitipkan pengecualian di setiap tempat. Makanya di setiap kurun waktu peradaban pasti ada Adamnya. Di setiap ada etnis, maka juga ada Adamnya. Itu Adam tidak secara wa'id akhod min bani adama min duri atau ba'asyadam ala anfus ya. Bukan itunya maksudku. Tapi nanti Adam cenderung ke keilmuannya itu. Karena kalau tidak ada Adam salah satu, maka peradaban tidak akan terbentuk. Nah itu nanti kita lihat dari kacamata Al-Quran, bagaimana sesungguhnya pertama kali penghuni bumi itu dari kacamata Al-Quran. Nanti kita bahas setelah ini. Nggak usah khawatir lah, Al-Quran itu meliputi kok, lengkap sebetulnya. Cuma tinggal daya kita aja menangkap itu bagaimana. Jadi nek pengen bahas tenan terus kabeh ya terus bersama ini aja. Nanti akan saya bahas semua. Sebetulnya alam semesta ini kelengkapan yang luar biasa. Itu yang penting jenengan punya kesenangan gitu aja lah terhadap pembahasan ini. Nah ini saya tegaskan lagi di An-Najm Mas 53. An-Najm itu surat ke-53 ya pemirsa. Ayatnya 45 sampai 47 Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna wa anna alaihi nas'atal ukhra. Artinya, dan sungguh dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan, dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain. Sudah. Oke, terima kasih.
ini menegaskan bahwa kedekatan manusia dengan tumbuhan dan hewan. Karena jenengan memang dari sperma itu sesungguhnya unsur saripatinya bumi, juga hewan, juga tumbuhan itu semua unsur saripatinya bumi. Sehingga sesungguhnya saling berkaitan, rahasia kesatuan, satu kesatuan dalam perbedaan dari sumber yang sama, yaitu Allah. Makanya dari nafsun wahidan menjadi nafsun-nafsun itu, Mas. Itulah namanya nanti unity in the diversity. Jangan googling aja itu ada, saat bisa seperti ini kan juga googling. Tak ambil, oh nyontohkan ini harus seperti ini karena kaitannya dengan alam semesta, dengan keberagaman jenis yang kamu makan dari saripati bumi, dari tumbuhan, dari hewan, itu berarti kan dari keragaman macam-macam, tapi sesungguhnya sumbernya satu. Itulah namanya menjadi unity in diversity, bahasa Inggris kurang pinter saya. Diversity. Ya, itulah namanya kamu mengetahui cinta kasih, perasaan cinta kasih sayang yang mendalam dari setiap makhluk yang dilahirkan dari sumber yang sama sebagai realitas tertinggi, yaitu Sang Laha. Dah, itu kurang apa ini menerangkannya? Karena awalnya hanya tik tik tik, itulah itu maksudnya. Itu ya pemirsa, ini sudah saya terangkan sehingga dari sini nanti jenengan ngerti Quran surat 112 ayat 1 sampai 4. Dibuka. Surat 12 Qul huwallahu ahad. Nah, Allahu itu. samad. Lam Ya. yalid wa lam yulad wa lam Oke. yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itulah namanya ketauhidan. Nah, orang nanti yang paling jos adalah mukhlis karena dia ngerti surat Al-Ikhlas. Sesungguhnya ke sana karena itu puncak ketauhidan. Kalau di orang namanya Basyirun Sawiyah, makanya Al-Basyar nanti sebutannya mempunyai basyiroh, mata batin. Makanya nek jenengan nanti sudah menginjak ke dimensi 5, itulah sesungguhnya dirimu mengetahui rahasia yang namanya unity in diversity. Kalau mau cepat baca ini 1 juta kali, tapi tidak boleh makan, tidak boleh bernapas. 1 kali tarikan napas saja. Alian gen wis ngono ae. Itu. Jadi ini yang di Al-Ikhlasnya saya tegaskan. Jadi jenengan nanti tahu ahad, satu kesatuan yang satu, tidak boleh dipisah. Semua yang ada di alam semesta tergantung kepada yang satu, dan Allah tidak bergantung pada segala sesuatu. Makanya itulah nanti somat. Artinya apa? Allah tidak berderivat. Itu nek bahasa Arabe. Gitu pemirsa. Jadi kamu kalau sudah mengerti itu, gen itu kecil seperti roh dan jiwa, 1/1000 ujung rambut, bahkan lebih kecil dari itu, tidak bisa terukur dari apapun. Kode genetik yang tersusun lebih dari 3 miliar dalam 1 kilogram beras. Jadi tubuh dari 1 kilogram berat tubuh kita ada beberapa sel, setiap sel ada gen mengandung 3 miliar, berarti 1/200 miliar gram, berarti 1/100 miliar gram. Bayangkan kalau di bumi ini ada 8 miliar penduduk, berarti gedenya cuma sak beras baginen 8 miliar, ketemune sak piro jiwa karo rohmu, sangat kecil. Itulah namanya ya Latif.
karena sumbernya dari Allah sendiri. Lah iso ngait ning ngene nek ora ngaji terus piye jenengan? Kesasar. Makanya seluruh populasi penduduk dunia itu ada 8 miliar Mas ya. Nah, terus kalau itu tak ibaratkan dikumpulkan seluruh gennya, DNA-nya itu hanya 1 biji beras. Berarti logikanya 1 biji beras ini kamu bagi 8 miliar. Kan hanya mbok embus bus debu tuh itu. Bayangkan itu. Jenengan gak ngaji iki terus piye ngono tok aku pengen ngerti. Itu jiwa dan rohmu kelembutannya sampai seperti itu. Makanya digambarkan seperti air, digambarkan ya latif. Nanti nek jenengan pirsa sifatnya Allah, kelemah lembutan jenengan malah tak omongi ketauhidan itu perasaan yang mendalam tentang makhluk itu sendiri, karena jenengan tahu bahwa dari segala keanekaragaman tapi asalnya tetap satu, merinding. Pemirsa, saestu sudah jenengan nek ngerti iki wis lah. Nek ra ngentul lungkup nang bumi pengen roh aku. Gitu aja lah. Itulah. Lah ngaji seperti ini terus di mana jenengan selama ini umur sampai sakmene? Ngajine nang ndi nek golek, ngono lho. Itu pemirsa nyun sewu jenengan rasa piye-piye pikiran tenanan gawe pikiran sing jernih. Coba, apakah ngaji saya ini ngawur aku ngomong itu agar meletek? Tidak pemirsa. Sumbernya jelas semua, ada Quran suratnya, bayangkan. Dan jenengan gak bahas ini terus paham dengan dirimu yang tidak nampak dan terlihat ini gimana? Menerangkan roh dengan jiwa terus bagaimana? Itu loh. Oh ternyata dilihat pakai mikroskop sampai berapa itu zoomnya? 10.000 kali yang lebih besar. Nah, Belum ada yang lebih besar dari itu. Jadi ketika nyamuk di zoom pakai mikroskop 10.000 kali, lebih menyeramkan dari binatang yang paling seram. Apa binatang yang paling seram? ya vampir atau Nggak seram, binatang. Oh binatang yang paling seram sampai saat ini saya takut, tidak ada takutnya saya singa lah, Ya. karena takut dikeremus itu Ya, aja lah. jadi kalau singa lagi mengaum atau serigala lagi mengaum atau macan lagi mengaum, bayangkan tuh, itu masih kalah serem sama mukanya nyamuk yang tidak mengaum. Tapi dengan catatan dilihat di bawah mikroskop pembesaran 10.000 kali. Jadi besarnya besarnya kepala nyamuk yang diperbesar 10.000 kali itu sebesar kepala harimau, macan, serigala yang lagi ngamuk. Itu masih seraman nyamuk yang tidak mengaum. Oke. Kalau dari segi penampakan. Oke, terima kasih. Ini saya teruskan lagi pemirsa ya, bahwa dalam setiap masa selalu ada proses penciptaan dan peleburan yang secara permanen terjadi terus-menerus, diibaratkan evolusi dan rotasi bumi. Sel setiap detik dalam tubuh yang akan terjadi antara hidup dan mati selmu itu setiap hari sesungguhnya. Bayangkan itu. Berarti sel kita mengalami siklus perputaran yang luar biasa antara hidup dan mati. Bayangkan itu, saya contohkan gini. Kira-kira Gusti Allah apa tahu leren ngopeni langit mbek bumine, yang nampak dan tidak nampak, yang keluar dan yang masuk ke dalam bumi. Bahkan di alam semesta seluruhnya, meliputi alam, meliputi massa jenis. Bayangkan berapa spesies yang ada di laut, berapa spesies yang ada di bumi, berapa spesies tumbuhan, berapa spesies hewan, berapa spesies apapun di amuba, di spora menguasai kamu. Nyun sewu. Apakah kita pernah berpikir tentang kebesaran Allah seperti itu? Nek gak ngaji, gak mungkin kamu kesentuh sampai ke sana. Jadi darah dipompa keluar. Dari saat keluar darah itu anggap itu set dipompa, aliran dari kiri balik ke kanan. Itu butuh waktu dari dia dipompa keluar sampai masuk lagi. Itu kalau yang normal, normal di sini usia pertumbuhan di usia sekitar
30 naik turun. Ini Mas Kaji ngomong liternya apa ngomong apa? Liternya ada Oh. literaturnya secara kedokteran. Ya, Itu tapi jadi- di Al-Quran ini ada. Jadi dalam satu siklus itu dia akan masuk di antara kurang lebihnya di 12 jam. Makanya pada saat 12 jam itu manusia itu diharapkan untuk beristirahat. Karena pada saat itu pemurnian lagi darah yang membawa kotoran. Iya, siap. Karena nanti di sini itu sesungguhnya nanti ada 5 sampai 7 liter. Itu yang normal. Kalau melebihi kapasitas itu bahaya. Makanya ya sudahlah, itu bisa dibahas itu. Tapi ini saya kan baru bahas gen aja dalam dirimu. Karena setiap gen DNA, setiap sel mengandung satu gen, setiap sel mengandung satu DNA. Itu ternyata membawa 3 miliar apa tadi? 3 miliar informasi. Bayangkan dirimu itu sibuknya kayak apa batukmu itu gitu loh. Singgah sanamu itu sibuknya kayak apa. Jenengan nanti nek tidur sing mlebokne napasmu, sing ngetokne napasmu Gusti Allah, aja mbok kira kuwi automatically salah kamu. Itu semua yang ngatur antara yang sensorik, motorik, semua kekuasaannya Allah. Ya. Jenengan gak ngaji iki mau, surat iki mau terus piye? Tak tanya coba. Lah selama iki nggih ngiming-ngiming pahala, ganjaran, surga, nggih ngeden-ngedeni neraka, dosa apa ngono? Wong ketauhidan itu bukan itu. Wis ndak usah ngomong, pokoknya jenengan beneh tauhidmu bener. Ya janah wis ngono ya lho. Rasa angel-angel. Karena di situ ada hukum sunatullah, hukum konsekuensi logis. Kamu melakukan sebab, dari sebab yang kamu lakukan menerima akibat. Ngaji ini kan luwih penak, akhirnya sampean wayah gak iso sholat ya rasa bingung, rasa wedi. Enek konsekuensi logisnya kok, dan kamu ngerti prosesnya itu kok. Sik wedi karena diancam dosa, dilebokne neraka. Gusti Allah gak jahat wis ngono lho. Kurang piye? Iya. Ya. Udah aman. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kita lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.